Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ikhwati fillah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita semua masih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah curahkan pada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti Islam ini hingga yaumul akhir. Ikhwati fillah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur karena kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan 1441 Hijriah. Dalam bahasa agama kita sering diungkapkan, Inna syahra Ramadan syahrut taqwa. Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan takwa. Banyak sekali amalan-amalan, ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Yang pertama adalah puasa pada siang hari di bulan Ramadan. Kaitan dengan puasa Ramadan, dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semuanya berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam hal ini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman saja. Kenapa? Karena Allah sudah mempertimbangkan bahwa hanya orang-orang yang berimanlah yang sanggup dan mampu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang pada hakikatnya syariat puasa ini sudah ada sejak dahulu, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi ataupun Rasul. Puasa itu sudah dilakukan oleh para orang dahulu. Hanya saja mungkin berbeda tentang ketentuan maupun tata caranya. Lantas apa tujuan daripada puasa Ramadan itu? La'allakum tattaqun, yaitu agar supaya kita menjadi pribadi yang muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Karena balasan orang yang bertakwa di sisi Allah itu luar biasa sekali. Dalam surat Al-Hijr disebutkan di sana, innal muttaqina fi jannati wa na'im, bahwa orang yang bertakwa itu akan masuk ke dalam surga dengan penuh kenikmatan. Subhanallah. Kemudian amalan di bulan Ramadan yang kedua itu adalah qiyamul lail, salat malam, ataupun dalam bahasa agama kita di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang berdiri dalam artian sholat pada bulan Ramadan, sholat lail atau sholat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan berharap ridho dari Allah, berharap pahala dari Allah, tentunya dengan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, ini adalah manifestasi dari sifat Allah Al-Ghafar. Allah Maha Pengampun. Bisa kita bayangkan seandainya Allah tidak memiliki sifat Al-Ghafar, apa yang terjadi? Manusia tentunya akan berada dalam kehinaan. Terlepas dari dosa yang Allah ampuni, itu dosa besar ataupun dosa kecil, lantaran kita mengerjakan sholat qiyamul lail atau sholat tarawih, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus tetap melaksanakan sholat tarawih atau sholat qiyamul lail pada bulan Ramadan, berusaha semaksimal mungkin. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Mari kita hidupkan bulan Ramadan ini dengan amalan diantaranya adalah membaca Al-Quran. Kita jadikan baca Al-Quran sebagai rutinitas. Karena dalam sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang membaca Al-Quran dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Dalam satu hadis disebutkan di sana, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu, sesungguhnya Al-Quran ya'ti yaumil qiyamah, akan datang pada hari kiamat. Syafi'an, dia akan memberikan syafaat di ashabihi, bagi orang-orang yang membacanya. Subhanallah, Al-Quran akan datang di hari kiamat dan akan memberikan syafaat dan pertolongan bagi orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Kemudian amalan yang keempat di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan adalah bersedekah.
bersedekah, berinfak. Jadi mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat yang beriman, orang Islam yang beriman, tentu kita harus bersyukur terhadap harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satu bentuk atau wujud syukur itu bisa kita lakukan adalah yaitu dengan memberikan atau mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah, memberikan harta kita kepada orang yang tidak mampu. Pahala apa yang bisa didapatkan dari orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah? Di dalam surat Al-Baqarah, di sana diterangkan bahwa perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu seperti menanam satu butir benih, kemudian akan menumbuhkan 7 butir, dan masing-masing butir itu akan menumbuhkan 100 biji. Seandainya itu kita hitung dengan matematika, berapa banyak pahala orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, setidaknya ada 4 amalan ini yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, walaupun masih banyak sekali amalan-amalan lainnya. Namun mari kita awali dari 4 hal ini. Kita ajak keluarga kita untuk mengerjakan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, seperti puasa, membaca Al-Quran, qiyamul lail, dan juga berinfak atau bersedekah di bulan Ramadan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.